Keputusan kesimpulan A. Perkembangan dan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K. 1. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek menjamin 293.860 guru P3K yang lulus seleksi P3K tahap 1 dan 2 mendapatkan NIP dan SK P3K. Atau segera mendapatkan, ya bisa segera mendapatkan. 2. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI memastikan 193.954 guru lulus passing grade mendapatkan formasi dan SKP 3K tanpa tes. Kembali maksudnya gitu ya. Agar bisa segera mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau saya bacakan dulu, nanti kalau ada respon saya minta nanti Mas Menteri merespon. Poin 3, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpan RB RI untuk memastikan guru sekolah swasta yang lulus seleksi P3K untuk tetap mengajar di sekolah asal dan dalam waktu dekat menyusun peraturan untuk guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat mengajar di sekolah asal. 4. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan KL terkait untuk membuat skema percepatan terpenuhinya 758.018 sisa formasi dari 131.239 formasi usulan Pemda tanpa mengganggu hasil kelulusan yang telah ada dan memastikan seleksi guru P3K tahun 2022 tidak terdapat kendala teknis dan pelaksanaannya memperhatikan hasil evaluasi dan perbaikan proses seleksi tahap-tahap sebelumnya. Mungkin kita tunggu respon dulu atau kita bacakan berikutnya. Mungkin direspon dulu saja. Ya Bu, mungkin dari kami yang masalah itu adalah menjamin 293 guru yang lulus seleksi. Kita tidak jadi bisa untuk mengusahakan bisa, tapi kan nggak bisa menjamin. Mendorong bisa, ya itu bukan untuk. Ya karena ini menjamin. Tergantung kepada pihak Pemda. KL lain. Iya, dan Pemda. Pansel sebenarnya. Ya tim sel ya, apa pansel. Mendorong Bu, mungkin. Mendorong atau mengupayakan. Izin Bu, proses seleksi P3K ini kan panitia seleksi beberapa kementerian. Jadi memang ada peran dari Kementerian Kemendikbudristek untuk menguatkan dan membuat ini menjadi SK. Jadi kan tidak terpisah. Pak Iwan dan teman-teman ini kan bertemu berkala rapat terus. Nah sekarang masalahnya adalah masalah yang sudah lulus SK-nya nggak turun-turun. Masalahnya tidak di Kemendikbud, tetapi Kemendikbud ini menjadi bagian dari sebuah panitia seleksi dalam satu kesatuan. Pasti kalau Kemendikbud itu berbicara, kalau sudah ada datanya ya pasti SK-nya segera turun. Masalahnya adalah keterlambatan itu ada di kementerian lain. Nah kementerian lain ini mungkin perlu desakan, atau kalau perlu ya mohon maaf diancam gitu. Nanti kalau guru-guru saya nggak segera dikasih SK, saya suruh geruduk. Iya. RB. Makanya lebih tepat mendorong Bu. Jadi kalau mau menjamin mungkin Pansonas, tapi kalau Kemendikbudristek untuk mendorong guru P3K lulus. Itu aja, cuman katanya aja nggak tepat. Nah itu bukan hak kita untuk menjamin. Kan mereka butuh jaminan, Mas Menteri. Mengerti? Pemerintah bisa iya. didesak untuk menjamin, tapi Kemendikbudristek adalah bagian daripada tim itu. Ya. Arahnya udah sama kok Bu. Ya arahnya sudah sama gitu kita ya, mau karena semuanya lulus. Jadi walaupun di situ mendorong gitu ya, tapi kita berharap berkoordinasi dengan sebagai Pansel bagian, untuk menjamin. Jadi kalau begini kan bukan Kemendikbud yang menjamin, Oke, tetapi saya kira, meminta pemerintah
Jadi kata menjaminnya penting. Aktif sebelum berkoordinasi. Terima kasih pimpinan. Ya sih saya kira otomatis lah ya, kita sebagai mitra yang memang atau menjadi kementerian yang menjadi, ya saya kira gitu ya. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Panselnas untuk menjamin gitu, dan seterusnya. Tuh. Setuju ya? Yang kedua sama Ya, yang Bu kedua Pimpinan, juga sama persis. sama persis untuk memastikan gitu ya. Oke, nah yang ketiga ada berkoordinasi dengan Kemenpan RB, udah setuju ya? Baik, saya lanjutkan dengan poin B. Tes ulang. Tanpa tes ulang. Harga udah dites. Tanpa tes ulang. Iya Pak Iwan ya, kemarin. Ya Pak Iwan izin tanpa tes ulang ya. Yang Kan sudah dites. passing grade, ya. Iya. Kalau disebut tanpa tes, wong mereka udah dites, nanti mereka protes. Ya. Mereka kritis-kritis nih di Instagram kita. Ngeri. Iya. Baik. Jadi Tanpa Komisi ulang ya. 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Panselnas untuk memastikan 193.954 guru lulus passing grade mendapatkan formasi dan SKP 3K tanpa tes ulang agar segera mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Cukup. Untuk yang 3 dan 4 sudah oke, Mas? Menugaskan. Tadi aku bilang gitu kan. Bu Ketua, Ya. saya usul untuk memastikan guru sekolah swasta yang lulus seleksi 3K untuk menyusun peraturan itu lebih dulu. Berkoordinasi dengan Kemenpan Untuk menyusun aturan sehingga peraturannya, atau misalnya untuk memungkinkan gitu kan, untuk atau menyusun peraturan dulu untuk memastikan, baru kemudian memastikan itu. untuk agar menyusun peraturan terkait guru sekolah swasta yang lulus P3K agar dapat ditugaskan di sekolah asal, gitu kan? Izin Bu Etifa. Izin. Jadi kemarin kita mendapatkan informasi dari teman-teman di Kemenak bahwa boleh ada penugasan ya, PNS di sekolah atau madrasah yang untuk menerima penempatan guru PNS dari pemerintah. Itu ada di SKB Peraturan Bersama 3 Menteri tahun 2014. Nah, ini mungkin menjadi ruang bagi kita untuk bisa menggunakan supaya sekolah-sekolah itu swasta itu mendapatkan limpahan P3K. Jadi gurunya akan tetap di situ. Menurut saya gini Bu, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk menyusun peraturan agar guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat ditugaskan di sekolah asal. Itu aja titik. Iya, iya. Untuk menyusun, bukan menyusun ya. Boleh saya tambahkan karena mungkin nggak Ya, konstruktif silakan, Mas. kalau debat di sini, tapi ditambahkan di sekolah asal, asal tidak bertentangan dengan undang-undang. Ya, sesuai peraturan yang berlaku. Ya, asal kita masukin ke situ aja nanti ketahuan kalau ternyata tidak bisa berdasarkan undang-undang, artinya tidak bisa dilakukan. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih.
Baik. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpar RB RI untuk membentuk peraturan agar guru sekolah swasta yang lulus P3K dapat, nggak pakai untuk lagi, ditugaskan di sekolah asal. Untuknya hilang, Pak. Nah, itu. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pak Menteri, Perundang-undangan yang izin berlaku. Tunggu. izin Bu Ketua. Saya kira diskusi kita yang kemarin, karena ini kan berkaitan dengan revisi Undang-Undang ASN, Pak Menteri. Kalau tidak salah, Ya. di dalam Undang-Undang ASN ini memang mereka harus diproses di sekolah negeri sesuai dengan formasi yang diusulkan gitu. Sehingga selama Undang-Undang ASN ini belum direvisi, belum disahkan, ini akan mentok terus gitu situasi ini. Nah, oleh karena itu, saya kira kalau berdasarkan peraturan undang-undang yang sekarang, artinya tidak mungkin untuk itu terjadi gitu. Oleh karena itu, kita harus cari jalan keluar, solusi sehingga sebelum undang-undang ASN ini direvisi, ada kemungkinan mereka untuk bisa diselamatkan di dalam proses ini. Karena kita nggak tahu juga undang-undang ASN ini kapan selesainya, Pak Menteri. Nah, saya kira di sini poinnya. Dan kemarin kan teman-teman dari Kemenpan RB ini kan menyampaikan bahwa ada dicarikan upaya itu. Kemudian ini case kemarin saya ketika di daerah berdiskusi dengan kepala daerah. Ada beberapa daerah yang mereka mengambil kebijakan diberikan kesempatan dulu mereka ke negeri, kemudian setelah itu ditarik kembali atas ini karena kewenangan dari guru, kewenangan dari bupati, kemudian ditugaskan kembali ke sekolah asalnya. Kurang lebih seperti itu gitu yang skema di daerah yang saya sempat bicara dengan bupati, karena mereka juga pusing dengan demo dari sekolah-sekolah swasta ini gitu ketika terjadi eksodus seperti ini gitu. Nah, itu situasinya, Bu Ketua. Nah, jadi apakah mohon izin Bu Pimpinan, saya. Oh ya, Mas Iwan. Jadi yang konteks dari PAN-RB kemarin itu adalah skema transisi, Pak Andreas. Jadi artinya sekolah-sekolah swasta yang saat ini gurunya terpaksa harus meninggalkan, jadi nggak bisa mencari guru. Jadi mungkin untuk dalam beberapa waktu, misalnya 1 tahun, ditugaskan dulu ke sekolah swasta, tapi tetap nanti ke sekolah di mana yang dia melamarnya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya yang kekurangan guru juga kan di sekolah yang formasinya yang dibuka ini. Artinya jika yang bersangkutan tidak mengisi formasi itu, berarti sekolah-sekolah yang tadinya untuk formasi 50 atau 100 ribu guru swasta yang lulus ini akan tetap tidak ada gurunya. Sehingga tetap ada masalah untuk merekrut 100 ribu guru lagi gitu yang dibutuhkan di sekolah-sekolah negeri tersebut. Artinya skema transisi ini tidak kemudian menjadi permanen yang di konteks yang PAN-RB kemarin, tapi untuk memitigasi, membantu sekolah-sekolah swasta yang terkejut gitu karena gurunya tiba-tiba hilang gitu. Jadi skema transisi itu yang dimaksudkan konteks dari PAN-RB kan, karena kalau tidak berarti si guru sekolah-sekolah negeri yang membutuhkan guru itu ya tetap kita butuh lagi rekrutmen 100 ribu lagi, dan itu juga sangat besar tentunya. Jadi itu skema transisi yang dimaksudkan, sekedar memberikan konteks Pak Andreas. Apakah mau dimasukkan dalam waktu dekat menyusun peraturan yang sifatnya transisi tadi? Jadi menyusun peraturan untuk guru sekolah swasta. Jadi memberi masa transisi dulu dan menyiapkan peraturan, begitu. Masa transisi dulu, penyelamatan. Wah, mikir kayak Biaya. ini nasibnya bisa kayak kita kemarin nih Pak Iwan, buka puasa di sini seadanya.
Teman-teman tadi Mas Menteri udah pesen dari awal karena akan ada buka puasa dengan menteri-menteri lain sore ini. Jadi kalau misalnya sekarang kesimpulan kita lanjut aja Ju. Ya, jadi tidak apa-apa mungkin kalau Mas gimana? Yuk. Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek berkoordinasi untuk membentuk peraturan yang memberikan masa transisi bagi guru sekolah swasta yang lulus P3K untuk bisa ditugaskan di sekolah asal. Ya, itu bagus. Yang kedua. Dan selanjutnya membentuk Titik tengah. Ya. Kalau gini gimana? Oke tuh. gitu. Gimana Mas? Iya. Ya, oke. Ya, setuju ya 3. 4. Skema percepatan untuk memenuhi sisa formasi. Udah oke. Ya, baik. Ya. B. Bu Evaluasi Etiva, pelaksanaan sebelum ke assessment. yang lain, yang guru P3K ini masih menyisakan satu masalah, yaitu adalah guru honorer yang tidak lolos seleksi, tetapi tidak bisa ikut lagi karena mungkin ikut terus gitu, tidak bisa jadi P3K, belum jadi P3K, tapi dia tetap mengajar. Nah, kalau ada upgrading dan upskilling, tentu dia harus tetap mendapatkan Prioritas. hak untuk ikut. Nah, itu yang kemarin menjadi Ya. perhatian Jadi tambahan. nanti mungkin itu catatan di Ya. dalam panja ya. Ya. Nanti mungkin kita akan membahas atau mengupas dengan lebih dalam berbagai isu terkait dengan berbagai guru honorer yang ada ya. Tapi mungkin kita tidak bahas sekarang ya. Tapi ini menjadi catatan kita bersama. Baik, kita lanjutkan kepada poin B, evaluasi pelaksanaan asesmen nasional atau Merdeka Belajar episode 1. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk menyerahkan dokumen hasil asesmen kompetensi minimum sebagai bahan rujukan untuk pembahasan kebijakan pendidikan selanjutnya, mengingat hasil asesmen menyimpulkan adanya korelasi positif antara indeks karakter dengan kemampuan literasi dan numerasi. 2. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI agar hasil asesmen kompetensi minimum atau AKM digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan kurikulum. 3. Komisi 10 DPR RI mendorong adanya skema pelatihan keterampilan manajemen kelas dan aktivitas kognitif bagi pendidik ke dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Izin Mas Bu Nino. Ketua, mohon klarifikasi yang dimaksud dengan dokumen hasil assessment itu apa ya sebenarnya? Karena kalau hasil assessment nasional itu bisa diakses secara publik di website rapor pendidikan. Jadi sudah ada di sana lengkap tiap daerah. Kalau Bapak Ibu bisa secara nasional bisa lihat poternya. Kemudian untuk tiap provinsi bahkan kota kabupaten itu sudah ada. Jadi seperti yang tadi totalnya dipaparkan oleh Mas Menteri itu sebenarnya detailnya juga sudah bisa diakses Betul. oleh publik ya. Betul. Justru jauh lebih Ya, mendetail, mungkin Bu. kita ingin sebenarnya menekankan bahwa hasil assessment ini harus digunakan gitu ya sebagai bahan Ya. untuk pembuatan kebijakan Betul. lebih lanjut untuk berbagai hal sih, sebetulnya bukan hanya kurikulum. Jadi Gimana? poin Jadi 2 kalau dan memang sudah ada ya nggak perlu akses publik kan ya Mas? Ada versi publiknya dan ada versi yang bisa digunakan oleh kepala sekolah, ada versi kepala dinas dan Pemda. Jadi, Baik, jadi bagaimana caranya agar kita di Komisi 10 bisa mendapatkan mungkin hasil yang lebih komprehensif yang mungkin sebagian tadi sudah dipaparkan.
Ya, untuk tiap daerahnya ada di website versi publiknya itu, Bu Ketua. Izin Bu Ketua. Jadi setiap masyarakat termasuk anggota Komisi 10 bisa melihat data agregasi per kabupaten. Benar ya, Mas Nino? Data agregasi per wilayah. Ya, simpulan tiap kota kabupaten, tiap provinsi itu bisa dilihat di website versi publiknya. Jadi apakah secara rata-rata siswa di daerah itu, kabupaten itu sudah memenuhi kompetensi literasi minimum misalnya. Iklim sekolahnya seperti apa, kualitas pembelajaran seperti apa. Jadi simpulan kategorinya sudah baik, sedang, kurang, itu sudah bisa dilihat per kota kabupaten. Ya kalau memang sudah bisa ya kita hilangkan saja ya. Tapi kita mungkin ingin menekankan yang poin 2 ya, agar hasil ini digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam penyusunan berbagai kebijakan, khususnya kebijakan kurikulum gitu. Mungkin begitu ya. Setuju. Oke. Poin 3 ini bagaimana? Kami setuju Bu, poin 2 dan 3. Tentunya itu bagian dari follow up kita kan. Oke, baik. Terima kasih ya. Setuju ya teman-teman. Oke. C. Penjelasan kebijakan Merdeka Belajar episode 14 sampai dengan episode 17. 1. Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk melakukan revitalisasi bahasa daerah dengan langkah-langkah yang lebih fundamental dan memiliki dimensi jangka panjang. 2. Komisi 10 DPR RI mendukung Kemendikbudristek RI untuk memajukan budaya Indonesia melalui berbagai media, antara lain memperbanyak konten acara budaya di media televisi nasional dan swasta. Pak Nur ya, mana Pak Nur? 3. Komisi 10 DPR RI menekankan kembali agar setiap episode dalam kebijakan Merdeka Belajar memiliki kajian yang komprehensif, minimal memiliki naskah akademik, sehingga dalam setiap episodenya memiliki landasan yang kuat dan implementatif. 4. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengubah salah satu kriteria profil pelajar Pancasila, yaitu kebinekaan global menjadi Kebineka Tunggal Ikaan. Silahkan ada respon. Secara konsep nggak apa-apa Bu saat ini, karena ini desakan dari Komisi 10. Saya rasa walaupun masih dalam okay. prakteknya tadi dijelaskan sih oleh Mas Menteri, sebenarnya kalau isinya juga sudah mengarah kepada satu gitu ya, betul. UIK, cuma dalam penyebutannya ya nanti. Oke. D. Penyerahan laporan Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi sudah ya, Komisi 10 menyerahkan laporan hasil Panitia Kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada Mendikbudristek RI. Selanjutnya mendesak Kemendikbudristek RI segera menindaklanjuti rekomendasi Panja MBKM dan menyampaikan perkembangan tindak lanjutnya secara tertulis kepada Komisi 10 DPR RI pada masa sidang berikutnya. Saya kira Pimpinan, ini tidak mengganti, hanya mau menyampaikan saja. Ya. Poin C4 itu yaitu kebinekaan global menjadi, kalau bisa langsung Bhinneka Tunggal Ika aja, Pimpinan. Ya udah dihapus. Daripada Kebineka Tunggal Ika. Langsung aja Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Baik, kita mengerti maksudnya ya semuanya. Dan E. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan dan catatan anggota paling lambat. Ini lebaran kita. Kapan? Jangan sampai nanti teman-teman mitra kita tidak lebaran ini. Tertulis ya, karena mungkin masih banyak tadi hal-hal yang penting untuk bisa direspon ya jika masih ada. Kapan? Tanggal 18 April. Oke, sebelum Lebaran. Baiklah, Mas Nadiem mungkin 1-2 patah kata lagi dan ya silakan kalau masih ada tanggapan. Jadi dengan demikian seluruh kesimpulan kita sepakati ya. Terima kasih dan selesailah seluruh acara raker kita pada hari ini. Dengan seizin teman-teman semuanya kami tutup raker ini disertai ucapan terima kasih kepada teman-teman Komisi 10 yang sudah hadir secara fisik maupun virtual, dan juga kepada teman-teman jajaran Kementerian Dikbudristek yang telah begitu sabar
mengikuti rapat pada hari ini. Kami ucapkan hamdalah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.